Hai guys, Bitcoin kembali ke harga $21.000. Ternyata ada seseorang yang mempush harga sampai ke level ini. Kita akan lihat ada analisa Reg Capital, apakah ini adalah permulaan bull market yang baru dan apakah kita harus mengubah cara atau gaya trading kita. Technical analysis Cardano, Solana, XRP, dan tentunya juga soal koin-koin AI, Agix, Fed, dan ada optimism juga. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu mengenai gaya trading ini. Kalau misalnya teman-teman sudah trading berdasarkan likuidasi dan range atau range sideways ya, level atas, level bawah dalam beberapa bulan terakhir ini, kalian harus aware atau sadar kalau misalnya Bitcoin sudah break bullish, maka kemungkinan besar level-level tersebut tidak akan didatangi lagi. Jadi ketika Bit sudah mulai break bullish, maka ada potensi bahwa level-level ini itu tidak akan didatangi lagi. Jadi cara atau gaya trading kita itu atau kondisinya itu berubah, jadi kita harus beradaptasi soal ini. Sama halnya dengan ketika di awal mula cycle atau siklus bull market ini. Merupakan saran yang sangat baik buat kita semua. Jadi kita bisa ubah strategi kita kalau misalnya bull market ini sudah terkonfirmasi ya teman-teman. Sekarang kita akan melihat ke Bitcoin di time frame daily, sangat kuat sekali teman-teman. Sudah dari tanggal 8 Januari kita hijau-hijau terus dan terjadi pump yang sangat keras sekali sampai ke harga 21.262 pas sekali dengan daerah supply zone yang ada di sini. Pas sekali target 20.900 sudah tercapai daripada breakout daripada pola Adam and Eve ini. Next target itu di 22 ribuan, itu ada supply zone di daerah sini, dan ada juga kalau misalnya kita ganti chartnya ke chart logarithmic dan kita menarik garisnya, ada daerah resistance di daerah 22.000 tersebut. Bullish high time frame, kalau misalnya dia sudah lewat 25.000, yaitu yang ini, yang akan saya pertebal, yaitu yang ada di sini, 25.000, dan ada potensi bisa membentuk inverted head and shoulders. Akan saya gambarkan untuk teman-teman, jadi pola akan seperti ini, 1, 2, 3. Jadi bisa jadi seperti itu, dan bisa menjadi pola reversal yang sangat besar sekali, memulai bull run yang baru. Segala garis dan tren sudah lewat. Jadi kalau misalnya teman-teman zoom out dan teman-teman tarik garisnya dari sini semua itu sudah lewat, sudah tembus ke atas semua, tetapi sebenarnya the real resistance itu adalah yang horizontal resistance yang seperti ini. Harga juga sekarang sudah berada di atas MA200. MA200 ini di atas MA50, di atas MA100, di atas MA200. Kalau kita lihat untuk weekly-nya bagaimana? Weekly-nya masih belum terjadi. Oke, baru terjadi di daily-nya. Tapi ini merupakan tanda awal bullish untuk Bitcoin. Dan gap FTX juga yang crash kemarin itu sudah terisi. Ketika FTX crash tersebut terjadi, itu membuat harga Bitcoin itu turun ke bawah dari 21 ribuan itu sampai ke 15.500-an. Dan kemungkinan besar tanggal 21 November merupakan bottom daripada siklus yang kali ini dan memulai siklus yang barunya. Bullish untuk Bitcoin, teman-teman tetap jaga safety-nya, jaga money management, disarankan agar bisa DCA, apalagi kalau misalnya dia melakukan koreksi, itu merupakan waktu yang tepat. Ketika tren berubah arah, memang agak susah untuk kita mengidentifikasinya, tapi kita tahu bahwa ini sudah minus 78%, minus berapapun itu, mungkin minus 80% daripada puncaknya, lebih dekat ke bottom daripada ke puncaknya tentu saja ya, dan merupakan daerah yang cocok buat kita untuk melakukan DCA, untuk kita beli Bitcoin secara jangka panjang. Paham ini ternyata pelopori oleh seseorang dalam 3 jam terakhir tadi pagi. Seseorang membeli 4 miliar lebih Bitcoin futures di market ordernya dan 87 juta dolar posisi short terlikuidasi di semua exchange. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh whale ini. Apakah dia ingin
mempush harga Bitcoin dan membuat struktur daripada harga Bitcoin kembali bullish, mungkin itu adalah semacam motivasi dia. Tentu saja ini menguntungkan buat kita kalau misalnya itu benar, membuat struktur Bitcoin, struktur harganya agar bullish lagi, sangat baik sekali. Ada analisa yang menurut saya cukup menarik dari Reg Capital, di mana ini ada indikasi awal bull market. Sekarang ini weekly candle daripada Bitcoin itu, kalau kita ubah dari weekly-nya, kalau kita ubah seperti ini ya teman-teman ya, jadi kita sama-sama lihat juga di chart ini, weekly candle yang ini, yang minggu ini, itu sama dengan yang di minggu di 1 April 2019. 1 April 2019, kenaikannya itu sama, sekitar 26%, di sini 23%, ya, mungkin 24%. Apa yang terjadi dari sini ketika dia melakukan pump seperti ini tidak balik-balik lagi ke sini. Ini yang dimaksud dari apa yang dikatakan oleh trend rider. Level-level tersebut mungkin tidak akan divisited lagi. Dan apa kata Reg Capital? Sebuah bull market Bitcoin yang baru ya teman-teman. Tentu saja bukan financial advice, teman-teman tetap harus jaga safety-nya, money management-nya. Tapi ini merupakan indikasi yang kuat sebenarnya ada peluang yang lebih besar bagi Bitcoin untuk melakukan siklus bull market yang baru. Teman-teman tentunya tidak mau melewatkan ini. Memang kalau kita lihat dari sini tahun 2020-nya itu ada crash, dan ini tentu saja masih lama sebenarnya karena ini terjadi di time frame yang besar. Jadi masih ada potensi bagi kita untuk untung bisa ambil cuan dari sini. Teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini. Kita beralih ke technical analisa daripada Cardano. Cardano sudah melakukan breakout ke atas daripada pola falling wedge ini. Tampaknya lumayan kuat ya, meskipun meningkat volumenya tetapi tidak terlalu banyak. Mungkin akan ada retest dulu di daerah 0,327 dolar, tapi seperti yang dilakukan oleh Bitcoin kemarin itu ternyata tidak ada tes daripada neckline ini. Targetnya untuk Cardano bisa ke 0,4 dolar di supply zone yang ada di sini, dan target 0,439 garis resistance yang ada di sini, dan bisa berpotensi membuat pola yang sama juga, yaitu pola inverted head and shoulders seperti ini. Jadi masih ada potensi untuk naik ke atas dari sini. Secara weekly, Cardano bullish. Lihat saja ini merupakan engulfing candle yang sangat kuat sekali, menutupi beberapa candle sebelumnya, dan dua candle mingguan ini menutupi sampai satu setengah bulan candle yang lalu. Kita sudah naik cukup kuat dari sini. Meskipun saya sebenarnya ingin melihat adanya volume yang lebih besar daripada Cardano ya teman-teman. Solana bagaimana? Solana pas kena target di imbalance-nya di garis merah ini 20,9, tadi sempat tertahan di harga 20,9. Kalau tembus ke atas, next target 26,86 merupakan daerah bawah daripada pola sideways sebelumnya, yaitu yang ada di sini. Bisa kalau misalnya harus bullish banget, maka dia harus melewati daerah ini tentunya, dan next level ada di 38,79. Belum ada tanda-tanda penyerahan atau perlambatan, masih cukup kuat apalagi di candle ini. XRP bagaimana sesuai dengan request teman-teman, volume meningkat, tidak terlalu banyak tetapi meningkat, ada buying pressure daripada harga XRP ketika dia berada di daerah sideways ini, tetapi harganya itu lagging dengan yang lainnya. Ya, menurut saya lagging dengan yang lainnya, dia baru naik sekitar dari sini 35% dari 0,3 sampai ke 0,4 di daerah sini. Ini saya pernah bahas di video sebelumnya. Saya akan mengikuti analisa fraktal di tahun 2019 akhir. Menurut saya dia bisa ke harga 0,5 dolar itu di pas dengan MA200-nya yang warna biru ini dan di daerah kotak warna merah ini. Jadi ini adalah target selanjutnya. Dia bisa ke situ. Cross MA50 dan MA200 sudah terjadi. Ini setelah terjadi crossnya seperti yang di tahun 2019, terjadi kenaikan yang cukup lumayan dari situ. Dan kita harus melihat apa reaksi harga ketika dia menyentuh daerah garis warna biru yang merupakan MA200 ini. Apakah dia bisa turun lagi ke bawah untuk membuat lower low seperti tahun 2020 awal? Kita tidak tahu, tapi ini probabilitasnya untuk ke 0,5 cukup besar menurut saya. Dan ini ada analisa Coin AI.
Di video kemarin memang saya bilang kalau saya tidak akan membelinya, ternyata naik besar sekali 70% dari 0,1, tapi saya tidak menyesal karena saya berusaha untuk disiplin dengan apa yang saya lakukan, ya, dengan tidak terlalu FOMO ketika suatu koin itu naik, dan menunggu ketika koreksi itu terjadi, baru saya akan masuk di koin-koin tersebut. Sama juga dengan Fetch.ai, jadi Fed itunya, naik juga lumayan 0,24 sampai naik 15,3% dari 24 jam terakhir. Menurut saya ini adalah koin-koin yang layak masuk watchlist, pastikan masuk ke watchlist teman-teman seperti ini. Koin yang paling kuat juga adalah koin layer 2 Ethereum, di mana Optimism kemarin itu sempat berada di 1,4 dan sekarang naik ke 1,6. Menurut saya kita bisa melihat all time high di semester pertama untuk Optimism. Tentu saja teman-teman hati-hati, lebih baik membeli yang lagi naik-naik seperti ini ketika dia koreksi dibandingkan dengan FOMO langsung. Ya, akan saya update terus mengenai koin-koin ini, koin-koin yang berpotensi menjadi koin-koin yang bagus di tahun 2023. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.